Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi. Dalam video ini kita akan membahas secara bertahap mulai dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan efisiensi kebijakan moneter, bagaimana perbandingan tingkat efisiensinya di 10 negara, mengapa efektivitas kebijakan moneter bisa berbeda-beda di setiap negara, hingga pelajaran penting apa yang bisa diambil khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir karena pembahasannya akan sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Langsung saja yuk kita mulai. Efisiensi kebijakan moneter berarti seberapa cepat dan tepat instrumen moneter seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, atau rasio cadangan wajib mampu memengaruhi perekonomian. Kebijakan yang efisien memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, transmisi suku bunga cepat ke kredit dan konsumsi. Yang kedua, inflasi terkendali dengan biaya minimal bagi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, respon pasar kuat sehingga keputusan bank sentral langsung diikuti sistem keuangan. Dan yang keempat, volatilitas ekonomi rendah meski ada guncangan global. Berikut ini merupakan grafik efisiensi kebijakan moneter Indonesia pada tahun 2021 sampai 2025. Sekarang kita akan membandingkan 10 negara dengan melihat 3 hal utama, yaitu seberapa efektif transmisi suku bunga, seberapa stabil inflasi, dan bagaimana respon sektor perbankan di masing-masing negara. Yang pertama, Amerika Serikat. Kebijakan moneter di Amerika Serikat tergolong sangat efektif. Pasar keuangannya sudah matang, transparan, dan dipercaya. Setiap perubahan suku bunga dari The Fed dengan cepat berdampak ke kredit rumah, pinjaman kendaraan, hingga pasar obligasi. Yang kedua, Jepang. Di Jepang, efektivitas kebijakan moneter cenderung rendah. Hal ini karena suku bunga yang terlalu rendah sudah berlangsung sangat lama. Akibatnya, rumah tangga dan perbankan menjadi kurang responsif. Sementara inflasi juga sulit naik. Yang ketiga, Inggris. Inggris memiliki kebijakan moneter yang cukup efisien. Pasar keuangannya fleksibel dan perubahan suku bunga cepat mempengaruhi pinjaman serta investasi. Target inflasi 2% juga relatif terjaga. Yang keempat ada negara Uni Eropa. Efektivitas kebijakan moneter di Uni Eropa tidak merata. Negara seperti Jerman cukup responsif, sementara negara lain seperti Italia, Yunani, dan Spanyol lebih lambat. Krisis utang di masa lalu membuat transmisi kebijakan tidak seragam. Yang kelima ada negara Singapura. Singapura sangat unik karena tidak menjadikan suku bunga sebagai alat utama. Bank sentral lebih fokus pada pengelolaan nilai tukar. Dengan ekonomi yang sangat terbuka dan sektor keuangan yang kuat, kebijakan ini terbukti sangat efisien. Negara yang keenam ada Korea Selatan. Korea Selatan menunjukkan efisiensi yang tinggi. Sektor industrinya sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, inflasi yang relatif stabil, dan sistem perbankannya modern sehingga kebijakan cepat tersalurkan ke ekonomi. Negara yang ketujuh ada Cina. Di Cina, efektivitas kebijakan moneter berada di tingkat menengah. Banyak kebijakan yang masih diarahkan oleh pemerintah dan belum sepenuhnya berbasis mekanisme pasar. Sistem keuangannya yang terkontrol membuat transmisi kebijakan kadang berjalan lambat. Negara yang kedelapan ada Australia. Australia juga memiliki kebijakan moneter yang efektif.
Perubahan suku bunga cepat mempengaruhi kredit perumahan. Sistem perbankannya transparan dan terintegrasi dengan baik. Nah, negara yang ke-9 ada India. India menunjukkan hasil yang beragam. Pasar keuangannya berkembang pesat, tetapi sektor informal masih besar. Hal ini membuat transmisi kebijakan ke kredit tidak terlalu cepat. Sementara inflasi cenderung fluktuatif. Nah, negara yang terakhir yaitu negara Indonesia. Indonesia berada pada tingkat efisiensi menengah. Perbankan cukup responsif terhadap kebijakan Bank Indonesia. Namun dampaknya ke UMKM dan sektor informal membutuhkan waktu. Selain itu, inflasi sering dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga pangan dan komoditas. Efisiensi kebijakan moneter berbeda-beda karena struktur ekonomi, sistem keuangan, kredibilitas bank sentral, dan faktor sosial. Berikut faktor utamanya. Yang pertama, kedalaman pasar keuangan. Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Pasar finansial matang, transmisi cepat. Negara berkembang, pasar tidak sempurna, transmisi lambat. Yang kedua, struktur ekonomi. Ekonomi yang berbasis pasar, respon cepat. Sedangkan ekonomi yang dikontrol pemerintah, transmisi lebih lambat. Contohnya seperti negara Cina. Yang ketiga, kredibilitas bank sentral. Semakin tinggi kredibilitas, semakin kuat pengaruh sosial. Negara maju, inflasi stabil, bank sentral dipercaya. Sedangkan negara berkembang, ekspektasi inflasi lebih sulit dikendalikan. Yang keempat, tingkat informalitas ekonomi. Ekonomi dengan banyak pelaku informal cenderung lebih lambat merespon perubahan suku bunga. Dampaknya, kebijakan moneter tidak langsung terasa di akar rumput. Yang kelima, teknologi dan digitalisasi perbankan. Negara yang sudah cashless, transmisi suku bunga lebih cepat. Contohnya seperti Korea Selatan, Inggris, dan Singapura. Dan yang keenam, stabilitas ekonomi dan regulasi. Politik stabil meningkatkan kepercayaan. Negara yang sering berganti kebijakan, transmisi tidak optimal. Nah, dari perbandingan 10 negara tadi, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting untuk meningkatkan efisiensi kebijakan moneter. Yang pertama, memperkuat digitalisasi sistem keuangan. Digitalisasi akan mempercepat penyaluran kebijakan moneter terutama ke sektor UMKM, sehingga dampaknya bisa lebih cepat dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Yang kedua, mempercepat pendalaman pasar keuangan. Penguatan instrumen seperti obligasi koperasi, pengembangan vintage, dan pasar modal yang lebih inklusif akan membuat transmisi kebijakan berjalan lebih efektif. Yang ketiga, menjaga stabilitas regulasi dan kebijakan fiskal. Aturan yang konsisten dan kebijakan yang sehat akan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, sehingga kebijakan moneter bekerja lebih optimal. Dan yang terakhir, memperkuat koordinasi antar kebijakan moneter dan fiskal. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan bank sentral dan pemerintah dapat saling mendukung, bukan justru saling melemahkan. Itulah pembahasan mengenai efisiensi kebijakan moneter di berbagai negara dan apa yang membuat mereka berbeda. Semoga video ini membantu memahami bagaimana kebijakan moneter bekerja dan mengapa efeknya tidak sama di setiap negara. Baik, sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.